Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, senang berjumpa kembali pada video pembelajaran bersama Mas P di Aja Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali mengenai latihan soal penilaian akhir tahun Fisika kelas 10 semester 2 bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga. Tentunya masih bersama saya Supedi Sartono SSI. Baik adik-adik, kita langsung membahas mengenai latihan soal penilaian akhir tahun kelas 10 bagian yang terakhir. Soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan benda pada saat berada 15 meter di atas tanah adalah titik-titik. Nah, di situ kita identifikasi ada sebuah benda pada saat ketinggian awalnya di situ adalah 20 meter, yaitu H1-nya. Kemudian 15 meter di atas tanah, ya, H2-nya di situ. Maka sebenarnya posisi bendanya itu dari ketinggian semula adalah delta H, berarti 20 kurang 15, berarti di situ delta H-nya 5 cm. Nah, kita menggunakan Smart Solution adik-adik untuk mencari kecepatan benda pada saat berada 15 meter. Dengan apa? Dengan V sama dengan akar 2G kali delta H. Delta H di situ adalah pada saat posisi benda dari posisi kedudukan awal. Sehingga kita bisa memasukkan nilainya 2 kali 10, delta H-nya 5, berarti akar 100. Akar 100 dapatnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, mudah kan adik-adik? Untuk mendapatkan kecepatan benda pada saat berada 15 meter di atas tanah adalah 10 meter per sekon kuadrat. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Berkenaan dengan impuls, sebuah bola dilempar ke dinding seperti gambar berikut. Oke, seperti gambar berikut. Nah, di sini benda dilempar ke dinding ke arah dinding 4 meter per sekon. Berarti ke arah positif di sini ke kanan, kemudian bola memantul ke kiri 2 meter per sekon. Berarti V2-nya bernilai negatif. Jika massa bola 2 kg, maka besar impuls yang terjadi adalah adik-adik kita identifikasi yang diketahui ada V-nya. Berarti ada V1 tadi bernilai positif 4 meter per sekon, kemudian V2 nya bernilai negatif karena arahnya ke kiri, negatif 2 meter per sekon, massanya 2 kg. Maka persamaan umum impuls adalah P sama dengan massa kali delta V. Nah, massanya adalah 2 kg di sini tadi, kemudian V2 nya adalah negatif 2. Nah, negatif 2 kenapa? Karena ke kiri. Dikurangi positif 4. Maka P nya adalah negatif 12 Newton kali sekon. Negatif menandakan arah impulsnya ke kiri. Jadi besar impuls yang terjadi ketika bola dilempar ke dinding adalah 12 Newton sekon. Itu adik-adik untuk soal yang nomor 2 ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini berkenaan dengan tumbukan. Dua buah bola A dan B bermassa sama bergerak dengan kecepatan VA adalah 2 meter per sekon ke kanan dan VB adalah 8 meter per sekon ke kiri pada lantai licin. Kecepatan A dan B setelah terjadi tumbukan lenting sempurna adalah, di sini massanya sama.
kita identifikasi massa A sama dengan massa B. Dari mana di sini? Bermassa sama, berarti massa A sama dengan massa B. Ya. Kemudian kecepatan di A 2 meter per sekon, kecepatan di B negatif 8 meter per sekon. Kenapa ke kiri? Yang ditanyakan adalah kecepatan A setelah tumbukan dan kecepatan B setelah tumbukan. Nah, perlu dipahami adik-adik, untuk tumbukan lenting sempurna, jika massanya sama, maka kita bisa menggunakan smart solution adik-adik, di mana tumbukan lenting sempurna jika massa A sama dengan massa B, sebenarnya kalau kita hanya mencari kecepatan A dan B setelah tumbukan adalah kebalikannya. Jadi kecepatan tumbukan setelah tumbukan di A itu sama dengan nilai dari kecepatan benda di B. Sedangkan kecepatan tumbukan di benda B akan sama dengan kecepatan di A. Nah, tinggal kita lihat di situ kecepatannya di B dan di A sudah ada di sini. Jadi kecepatan A setelah tumbukan itu namanya senilai dengan kecepatan di B. Berapa nilainya? Negatif 8 meter per sekon. Negatif berarti menunjukkan ke kiri. Bendanya berarti berlawan arah dengan pada saat kecepatan di A tadi yang ke kanan. Sedangkan kecepatan tumbukan setelah tumbukan di B adalah sama dengan kecepatan di A. Berapa? 2 meter per sekon. Arahnya pasti berlawanan dari awalnya tadi. Awalnya tadi di B ke kiri, akhirnya di sini jadi ke kanan. Maka bisa disimpulkan bahwa kecepatan A dan B setelah terjadi tumbukan lenting sempurna adalah yang yaitu 8 meter per sekon ya, ke kiri dan 2 meter per sekon ke kanan. Nah, perlu dicermati di sini adik-adik, tumbukan lenting sempurna jika massa A sama dengan massa B, maka kecepatan tumbukan benda A sama dengan kecepatan di B sebelum tumbukan. Sedangkan kecepatan B setelah tumbukan akan sama nilainya dengan kecepatan di A sebelum tumbukan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bola kasti yang masanya 0,1 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian dipukul sehingga bola berbalik arah dengan kecepatan yang sama. Berarti kalau tadi kecepatannya misalkan ke kanan 20 meter per sekon, berarti kalau balik ke kiri ya 20 meter per sekon. Logikanya seperti itu soal ini. Jika kontak bola dan pemukul terjadi selama 0,0001 sekon, maka besar impuls yang diberikan pemukul pada bola adalah. Baik adik-adik, kita identifikasi yang sudah diketahui adalah massa 0,1 kg, kecepatan pertamanya 20 meter per sekon. Logikanya kalau ke kanan berarti kecepatan baliknya adalah negatif 20 meter per sekon. Kemudian delta T-nya 0,0001 sekon. Ditanyakan impuls. Nah, sebenarnya ini adalah impuls yang berupa perubahan momentum. Berarti persamaan umumnya adalah I sama dengan delta P, perubahan momentum, yaitu massa kali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal di sini. Nah, kita tinggal masukkan massanya 0,1, kemudian kecepatan akhirnya negatif 20 karena tadi balik arah, berarti negatif 20 dikurangi 20 yang ke kanan. Jadi 0,1 kali negatif 40 sama dengan negatif 4 Newton sekon. Negatif menunjukkan impulsnya atau perubahan momentumnya ke kiri.
maka besar impuls yang diberikan pemukul pada adalah 4 Newton skor. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, adik-adik. Oke, ini berhubungan dengan koefisien gesek, adik-adik. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon pada lantai kasar dan berhenti setelah bergerak sejauh 9 meter. Maka koefisien gesek lantai itu sebesar titik-titik. Nah, ditanyakan koefisien lantai. Ada benda bergerak, ya, kecepatannya 6 meter per sekon dan lantai kasar dan berhenti. Oh, berarti kecepatan akhirnya adalah 0. Kecepatan awalnya 6. Karena di sini bendanya bergerak, berarti logika yang terbangun di sini adalah usaha berupa perubahan energi kinetik. Nah, kita identifikasi dulu. Kecepatan awalnya 6 meter per sekon, betul. Kecepatan akhirnya 0 karena dia berhenti. Kemudian bergerak sejauh 9 meter. Nah, S-nya atau perpindahannya. Kemudian ditanyakan adalah koefisien geseknya. Nah, ini berarti kecepatan, ada kecepatan awal, kecepatan akhir, berarti perubahan energi kinetik. Jadi usaha sama dengan perubahan energi kinetik, ya. Nanti di sini berhenti berarti 0 dikurangi 6, berarti nilainya tetap 6 nanti, ya. Maka usaha itu adalah jumlah gaya dikali perpindahan, ya. Jumlah sigma F kali S sama dengan perubahan energi kinetik setengah M kali delta V kuadrat. Nah, F-nya di sini adalah M kali G. Nah, karena ada gaya gesek, berarti ada gaya normalnya di situ. Maka nanti nu kali M kali G kali S sama dengan setengah M delta V kuadrat. M-nya bisa dicoret di situ. Nah, hilang, jadinya tinggal nu G S sama dengan setengah delta V kuadrat. Sehingga kalau kita mencari mu-nya saja, berarti delta V kuadrat dibagi 2 kali gravitasi dikali perpindahannya S-nya. Nah, perubahan kecepatannya berapa? Di situ 0 dikurangi 6, 0 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, tinggal 6 kuadrat lah, berarti di situ 36. 6 kuadrat dibagi 2 kali 9, 36 dibagi 2, 18, berarti 18 dibagi 90, ketemunya adalah 0,2, sehingga koefisien gesek lantai yang terjadi adalah 0,2, jadi yang B jawabannya. Oke, ini untuk koefisien gesek, adik-adik. Kita bisa lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini agak perlu kita cermati soal ini, adik-adik. Bola bermasa M 1,90 kg digantung dengan seutas tali dalam posisi diam seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada peluru mengenai sebuah benda yang diam, berarti nanti kecepatan bendanya 0 karena ditumbuk ini. Kemudian bendanya ikut bergerak seperti ini. Logikanya nanti kecepatan akhirnya benda dengan peluru sama karena didorong. Jadi begitu. Berarti ini berhubungan juga dengan tumbukan. Ya. Sebuah peluru bermasa 0,1 kg ditembakkan hingga bersarang di dalam bola. Jika posisi bola mengalami kenaikan sebesar 20 cm, ya ini naik 20 cm bergerak berarti, dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka kelajuan peluru saat mengenai bola sebesar, nah betul, ini mengenai tumbukan, tapi yang ditanyakan adalah massa pelurunya ini berapa. Maka kelajuan peluru saat mengenai bola ini harusnya
Soal ini berkenaan dengan massa bola juga nanti ya. Kecepatan, betul, kecepatan nanti yang ditanyakan di situ ya, kecepatan peluru karena massa pelurunya sudah ada di sini ya, 0,10. Maaf. Baik, kita identifikasi massa bolanya 1,9, massa pelurunya 0,1. Kecepatan B itu maksudnya adalah benda, jadi 0 karena dia nih kena peluru. Kemudian ketinggiannya ketika bola itu kena peluru adalah 20 cm tadi, berarti 0,2 meter. Gravitasinya 10 meter per sekon. Ditanyakan adalah kecepatan peluru setelah tumbukan ya, mengenai bola gitu ya. Baik, langkah pertama yang harus kita cari adik-adik adalah kita harus mengetahui dulu di sini ya, kecepatannya ya, benda ya, setelah dikenai di sini ya, setelah tumbukan dulu. Nah, kecepatan peluru dan bola setelah tumbukan. Ditanyakan nanti di sini adalah kecepatan peluru sebelum mengenai ini ya, mohon maaf ini ya. Maka di sini kecepatan peluru dan bola setelah tumbukan. Setelah tumbukan ya harus kita cari dulu dengan apa? Smart solutionnya tadi sama seperti yang kasusnya yang awal tadi, yaitu V sama dengan akar 2G kali H. Nah, hanya berapa di sini sudah ada 0,2. Jadi akar 2 kali 10 kali 0,2, sehingga V kecepatan peluru dan bola setelah tumbukan adalah 2 meter per sekon. Akar 4 di sini adalah 2 meter per sekon. Kalau kita sudah ketemu, maka kita bisa mencari dengan hukum kekekalan ya, hukum kekekalan energi di situ ya, yaitu ya, MP kali VP ditambah MP kali VP sama dengan MP plus MP dikalikan dengan kecepatan setelah tumbukan. Kenapa sama? Ini bareng ini. Nah, jadi bola dan pelurunya bolanya terdorong oleh peluru, jadi kecepatan akhirnya sama. Yang ini tadi kita cari. Nanti yang kita cari di sini. Tinggal kita masukkan 1,9 kali 0 ditambah 0,1 kali kecepatan peluru yang kita cari. Di sini massa bola ditambah massa peluru, 1,9 ditambah 0,1 kali 2. Di sini berarti nilainya adalah 4. Berarti VP sama dengan 4 dibagi 0,1. Maka kecepatan peluru sebenarnya adalah 40 meter per sekon sebelum mengenai bola tadi. Saat mengenai itu adalah 40 meter per sekon. Maka soal ini jawabannya adalah yang D. Baik adik-adik, kita lanjut ke soal. Ini soal teori tentang gerak harmonik. Kecepatan sebuah benda yang bergerak harmonik. Ya. Kita perlu mengingat kembali sebenarnya gerak harmonik itu apa? Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik setimbangnya. Nah, gerak bolak-balik suatu benda secara teratur melalui titik setimbangnya. Berarti nanti pasti punya frekuensi pasti karena bolak-balik, dan juga punya simpangan. Nah, apa yang menjadi faktornya? Nah, besar kecepatan sebuah benda yang bergerak harmonik bergantung pada frekuensi getaran dan simpangannya. Ada frekuensi getaran dan simpangannya. Simpangan yang harusnya seperti apa? Berarti kita masuk ke persamaan umum dari kecepatan. Maka kecepatan gerak harmonik itu adalah omega akar A amplitudo A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Berarti di sini ada simpangannya. Berarti simpangannya harus apa agar A-nya besar, V-nya besar?
Agar V-nya besar, maka simpangannya harus diperkecil. Semakin kecil simpangannya, pasti kecepatannya besar. Nah, kalau logika ini terbangun, maka jawaban yang tepat dari pernyataan ini, misalkan A terbesar pada amplitudo, tidak. Ya. Kemudian tetap tidak juga, karena dia pasti ada perubahan. Nah, ini yang C, terbesar pada simpangan minimum. Maka jawaban yang tepat di situ adalah yang C. Di sini tidak tergantung pada simpangan, salah, tidak tergantung frekuensi, salah. Ya. Dari sini sudah kelihatan. Harusnya tinggal antara A dan C. Tetap tidak mungkin karena ada pasti perubahan dinamis. Oke. Jadi jawabannya yang C. Baik, kita lanjut ke soal. Sebuah benda bergerak harmonik dengan persamaan Y sama dengan 4 sin 628 T dengan Y dalam cm, maka frekuensi getaran itu sebesar titik-titik. Baik adik-adik, di situ kelihatan Y sama dengan 4 sin 628 T, maka koefisien dengan T pasti di sini adalah omega. Selalu diingat adik-adik, yang selalu melekat dengan T pasti ini menunjukkan adalah omega, kecepatan sudut. Ya, sehingga kelihatan 628 radian per sekon. Maka frekuensi omega itu 2πf. Maka kalau kita mencari F, maka F sama dengan omega dibagi 2π. Omeganya sudah ada di situ, 628. 2 pi-nya 3,14. Nah, ini dikalikan 2 kali 3,14 berarti 6,28. Nah, 628 dibagi 6,28, maka jawabannya berapa? 100 Hz. Ketemu adik-adik ya. Soalnya meskipun kelihatan susah dengan persamaan, ternyata kalau kita sudah tahu clue-nya, titik kuncinya di sini, maka kita mudah mencarinya. Maka jawaban dari soal ini adalah yang A. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bermasa 20 gram digantung pada pegas dan ditarik. Nah, 20 gram digantung pada pegas dan ditarik ke bawah. Kemudian dilepaskan, ternyata bergerak dengan frekuensi 32 Hz. Jika masanya ditambah 60 gram, maka frekuensinya menjadi titik-titik. Nah, di sini pada saat 20 gram menghasilkan 30 Hz. Kalau ditambah 60 gram, berarti jadi 80 gram. Nah, ditanyakan berapa frekuensinya. Nah, kita identifikasinya, masanya 20 gram, frekuensi pertamanya 30 Hz, masa yang kedua 80 gram, frekuensi yang kedua berapa? Ingat adik-adik ya, tentang hubungan frekuensi dengan massa pada bandul, bahwa frekuensi itu adalah berbanding terbalik dengan kuadrat massa ya, harus diingat ini ya, kuadrat massa. Sehingga kalau kita mencari F2 frekuensi 2-nya, maka F1 banding F2 sama dengan akar massa 2 bagi massa 1, karena tadi berbanding terbalik dengan kuadrat massanya, maka massanya dibalik di sini ya. Tinggal kita masukkan 32 dibagi F2 nanti sama dengan M2-nya, berarti 20 tambah 60, 80 gram di sini dibagi 20. Nah, ini bisa kita coret, jadinya hasilnya 80 bagi 20, 4, berarti 32 per F2 sama dengan 4, akar 4 maksud saya ya, akar 4 2, berarti 32 dibagi 2 sama dengan 16 Hz. Jadi soal ini untuk menanyakan perbandingan, menanyakan frekuensi yang keduanya, sehingga harus dipegang di sini bahwasanya frekuensi berbanding terbalik terhadap kuadrat massanya. Sehingga soal yang berkenaan dengan frekuensi di sini adalah 16 Hz, yaitu yang C.
Nah, ini adik-adik soal yang terakhir ya, berkenaan dengan penilaian akhir tahun ya. Sudah ada bagian 1, bagian 2, ini adalah bagian yang 3 atau yang terakhir. Nah, adik-adik sekalian, mudah-mudahan ya soal yang kita bahas tadi bermanfaat bagi adik-adik untuk persiapan penilaian akhir tahun ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Mudah-mudahan sukses dalam menjalani penilaian akhir tahun dan menghasilkan hasil yang terbaik bagi adik-adik. Dan jangan lupa tetap mengikuti pembelajaran berikutnya dengan Mas PDAja Channel dan juga Primagama, karena Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Terima kasih adik-adik. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.